Bab 921 membantu kamu. Ini, kamu, melihat roh dunia peri hanya membanjiri dirinya, bahkan Kuang Bainian yang sangat arogan sekarang memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Dia sedikit kewalahan. 100 roh dunia. Sebenarnya, di dunia seperti mereka, jumlah itu tidak banyak. Meskipun mereka hanya jubah emas jubah dunia, memanggil 100 roh dunia bukanlah sesuatu yang sulit. Bagaimanapun, mereka adalah raja bela diri. Namun, 100 roh dunia ini semuanya peringkat 3 Martial Kings. Selanjutnya, pemanggil itu masih hanya peringkat 9 Martial Lord. Di sisi lain, itu diakui agak sulit. Jika mereka tidak menyaksikan pemandangan seperti itu secara pribadi, itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan dipercaya oleh siapapun. Penyihir, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan sesuatu seperti ini. Membandingkan kamu dan aku, kamu masih jauh lebih rendah. Namun demikian, Kuang Bainian tidak mundur. Sebaliknya, dia dengan marah berteriak. Jimat di jubahnya bersinar dengan cemerlang, dan pada saat itu, auranya melonjak dengan cepat. Apakah begitu? Kemudian perhatikan dengan cermat siapa yang lebih rendah. Tantai Sue mencibir, lalu berkata, tangkap dia hidup-hidup. Seperti yang kamu inginkan, 100 peri dunia roh merespons bersamaan segera mengikuti perintah Tantai Sue. Bersamaan dengan itu, sinar cahaya keemasan keluar dari tubuh mereka. 100 sinar itu terbang ke langit, dan menjadi formasi luar biasa yang bertabur sinar keemasan. Setelah penampilan formasi, tekanan tak terbatas turun dari atas. Itu sangat kuat, dan baik Zhan Jiuxiao dan Kuang Bainian tidak punya peluang menentangnya. Seolah-olah mereka berdua terikat erat oleh tali tanpa bentuk diikat sepenuhnya dari dalam keluar. Sialan, Kuang Bainian meraung dengan sangat pahit, namun, dia sudah kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Bahkan jimat yang penuh dengan cahaya meredup, kembali ke penampilan sebelumnya yang membosankan. Auranya sekarang bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Wos wos wos. Tiba-tiba, untayan cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari formasi. Mereka tampak seperti cambuk emas ketika mereka terbang turun dari atas dan meremukkan Kuang Bainian dan Zhan Jiuxiao. Bam 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 bam. Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Hanya dalam sekejap, mereka dicambuk beberapa ribu kali. Pakaian mereka tidak hanya robek dan hancur, bahkan kulit mereka pun dilucuti. Mereka benar-benar hancur, tetapi meskipun begitu, cambuk tidak berhenti. Mereka terus menyerang mereka berdua dengan ganas. Tuan 10 spirit monster dunia Kuang Bainian sangat marah. Mereka berbalik dan terbang dengan tujuan untuk menyelamatkannya. Gemuruh gemuruh gemuruh. Tapi sebelum mereka bahkan mendekati, 10 baut emas ditembakkan dari formasi tak terbatas. Mereka menyerang 10 spirit dunia dan menghancurkan mereka. Kuang Bainian sangat marah ketika melihat 10 roh dunianya langsung terbunuh. Dia tahu betul berapa banyak usaha yang dia habiskan untuk berhasil membuat kontrak dengan 10 roh dunia itu. Penyihir, aku belum selesai dengan ini. Aku akan, bam. Namun, sebelum dia selesai berbicara, cambuk emas datang ke atas, memukul rahangnya. Wus 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 wus. Setelah ledakan mencambuk sengit lainnya, helai emas cahaya meluncur formasi dan menjadi beberapa rantai. Lapisan demi lapisan, mereka mengikat Kuang Bainian dengan erat, membuatnya tampak seperti pangsit beras emas besar. Ambil. Setelah mengikatnya, formasi emas di langit perlahan turun. Setelah menyelimuti Kuang Bainian, itu dengan cepat menyusut dan menjadi seikat kepalan. Salah satu spirit dunia kemudian menyerahkan bungkusan itu dengan Kuang Bainian yang disegel di dalam untuk Tantai Sue. Baru saat itulah mereka kembali ke World Spirit Guides dan kembali ke tubuh Tantai Sue. Namun, meskipun roh-roh dunia itu dengan mudah menaklukkan Kuang Bainian, Chu Feng bisa tahu warna kulit mereka tidak terlalu baik. Meskipun formasi yang mereka ciptakan dalam kombinasi itu kuat, itu sepertinya telah menghabiskan sedikit kekuatan mereka. Memegang bungkusan dengan Kuang Bainian disegel, Tantai Sue melemparkannya beberapa kali ke udara seperti karung pasir kecil, lalu berkata kepada Zhan Jiuxiao, apakah kamu ingin hidup? Jika kamu melakukannya, serahkan persenjataan kerajaan kamu. Setelah berbicara, bahkan tidak memberi Zhan Jiuxiao kesempatan untuk menjawab, dia mengulurkan tangannya, dan di tengah-tengah kekuatan isap, mengambil pisau emas Zhan Jiuxiao ke tangannya. Dan kemudian ke dalam kosmos saknya. Setelah menyingkirkan persenjataan kerajaan Zhan Jiuxiao, Tantai Sue berkata, kembalilah dan beritahu Jiang Qixia ini, junior ciliknya, Kuang Bainian, sekarang ada di tangan aku. Jika dia berharap tidak ada masalah yang terjadi pada juniornya, katakan padanya untuk memperlakukan Sandera dengan baik. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang itu, bahkan jika mereka kehilangan satu rambut, maka junior kecilnya akan memiliki akhir yang mengerikan dalam hidupnya. Ini, Zhan Jiuxiao ragu-ragu. Dia tampak seperti dia bahagia karena dia bisa selamat dari bencana seperti itu, namun juga pahit karena dia kehilangan Royal Armament-nya. Apa yang kamu lihat? Cepat.
Tantai Sue dengan dingin berteriak ketika Zhan Jiuxiao tetap tidak bergerak. Hanya setelah merasakan niat membunuh Tantai Sue, Zhan Jiuxiao tersadar, dia tidak dalam posisi untuk membahas apapun. Jadi, dia dengan cepat berbalik, menyeret tubuhnya yang termutilasi, dan terlatih-tatih menuju puncak berkabut. Seolah takut Tantai Sue akan menyesal melepaskannya, ia bahkan menggunakan keterampilan bela diri tubuhnya yang paling kuat. Penampilannya yang panik benar-benar terlihat cukup brutal, dan cukup menyedihkan juga. Ayo pergi. Aku akan melindungi kamu ketika kamu meninggalkan tempat ini, kata Tantai Sue kepada Chu Feng setelah Zhan Jiuxiao jauh. Bahkan sebelum membiarkan Chu Feng menjawab, dia maju ke depan. Chu Feng dan yang lainnya berencana untuk pergi ke arah yang sama. Qi Usui Fuyan dan Chu Feng saling memandang, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengikuti Tantai Sue. Akhirnya, Tantai Sue berhenti di atas laut. Qi Usui Fuyan tidak bisa tidak terkejut. Kejutan di matanya menjadi lebih kuat, karena di bawah permukaan laut ini adalah arai teleportasi. Namun, itu sangat tersembunyi, ada formasi penyembunyian yang menjaganya. Orang normal tidak bisa menemukannya, namun Tantai Sue jelas menemukannya. Mengapa kamu membantu kami? Chu Feng naik dan bertanya. Dia harus bertanya, karena dia ingin memastikan apakah Tantai Sue adalah sekutu atau musuh. Aku tidak membantumu. Jiang Qixia dan yang lainnya datang ke tempat ini hanya karena aku. Jika bukan karena aku, mereka tidak akan pernah muncul di sini, atau mereka akan bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal untuk berurusan dengan kamu. Orang bisa mengatakan itu karena kecerobohan sehingga aku membawa bencana. Tetapi tidak masalah apakah itu disengaja atau tidak. Pada akhirnya, ini terkait dengan aku. Aku akan membantu kamu menangani mereka. Nada bicara Tantai Sue sangat tenang, bahkan dingin, sangat dingin sehingga membuat orang merasa bahwa mereka berada ribuan mil jauhnya. Meskipun dia berkata dia akan membantu Chu Feng, itu memberinya perasaan yang sangat jauh. Kamu sendiri yang akan berurusan dengan mereka semua? Chu Feng terkejut. Meskipun Tantai Sue sangat kuat sehingga dia bisa dengan mudah menaklukkan Kuang Bainian dan mengusir Zhan Jiuxiao. Jiang Qixia tidak sesederhana itu untuk ditangani sebagai Kuang Bainian. Bagaimanapun, mereka dipisahkan oleh 3 peringkat. Selain itu, dalam hal berurusan dengan bisnis, Jiang Qixia jauh lebih unggul daripada Kuang Bainian, tidak peduli metode itu sendiri atau rencana. Dia adalah seseorang yang sangat sulit untuk dihadapi. Bab 922 Tanah Terkutuklah 7. Saat ini, ya, aku tidak bisa melawan Jiang Qixia, tapi itu mungkin tidak akan terjadi setelah beberapa hari, kata Tantai Sue dengan sangat percaya diri. Hati Chu Feng terguncang. Meskipun kekuatan Tantai Sue agak jauh dari Jiang Qixia, dia bisa tahu dari nada suaranya bahwa dia tidak bercanda. Dia kemungkinan memiliki peluang jaminan 55. Dia terlalu kuat, begitu kuat hingga tak terduga. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada temanmu. Termasuk aku, ada 5 orang yang datang ke wilayah Laut Timur. 4 lainnya disebut Jiang Qixia, Wu Kunlun, Zhao Yuetian, dan Kuang Bainian. Mereka berempat adalah murid-murid dari Sekte Tanah Terkutuk. Di Sekte Tanah Terkutuklah, ada 7 murid yang sangat istimewa. Mereka adalah para jenius yang dipilih secara pribadi oleh Patriark Sekte Tanah Terkutuk saat ia melakukan perjalanan melalui tanah. Mereka diberi judul Tanah Terkutuklah 7. Mereka adalah murid langsung dari Bapa Bangsa. Mereka memegang posisi yang sangat tinggi. Ketika ada murid di Sekte Tanah Terkutuk, tidak peduli kekuatan atau usia, melihat mereka harus memberikan penghormatan. Bahkan tetua melakukan hal yang sama dan tidak berani menyinggung mereka. Semua orang tahu bahwa patriark masa depan dari Sekte Tanah Terkutuk akan berasal dari salah satu dari mereka. Bahkan mereka yang tidak bisa menjadi patriark dapat menjadi tetua penegakan yang memiliki otoritas besar. Sejak hari mereka memasuki Sekte Tanah Terkutuklah, masa depan mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi tak terbatas. Mereka ditakdirkan untuk mengendalikan masa depan Sekte Tanah Terkutuk. Jiang Qixia, Wu Kunlun, Zhao Yuetian, dan Kuang Bainian adalah 4 dari 7 Tanah Terkutuk. Jadi, kamu harus tahu betapa pentingnya kehidupan Jiang Qixia bagi Sekte Tanah Terkutuklah, bukan? Tantai Sue bertanya sambil tersenyum. Chu Feng merasa agak terkejut. Dia tahu Jiang Qixia dan yang lainnya berasal dari Sekte Tanah Terkutuk, tetapi dia tidak berharap mereka memegang posisi tinggi seperti itu. Tidak heran mereka begitu sombong dan memandang rendah segala hal, dan tidak heran kekuatan mereka begitu superior dibanding yang lain. Mereka adalah elit dalam elit, jenius dalam jenius. Mereka adalah naga sejati dalam diri pria. Sebenarnya, mengesampingkan posisi di sekte mereka, kehidupan Kuang Bainian masih sangat penting bagi Jiang Qixia dan yang lainnya. Mereka tumbuh bersama sejak usia muda, dan satu sama lain mereka suka tangan dan kaki mereka sendiri. Mereka sangat dekat satu sama lain. Di mata mereka, kehidupan seluruh wilayah Laut Timur mungkin kurang dari milik Kuang Bainian. Jadi,
Mengancam Jiang Qixia dengan nyawa Kuang Bainian berarti dia tidak akan melakukan apapun dengan gegabah. Adapun untuk Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada temanmu dengan Jiang Qixia di sana. Setidaknya, untuk setiap hari Kuang Bainian ada di tangan aku, ini adalah hari yang damai bagi mereka. Tan Tai Sui sekali lagi berbicara. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng sangat khawatir tentang Ziling dan yang lainnya. Terima kasih. Chu Feng menggenggam tangannya dan membungkuk pada Tan Tai Sui. Simpul terbesar dalam hatinya, hal yang paling dikhawatirkannya, adalah keselamatan mereka. Setelah mendengar kata-kata Tan Tai Sui, kekhawatirannya memang sudah berkurang sedikit. Dia tidak berpikir Tan Tai Sui menipunya. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa Jiang Qixia hanya menggunakan Murong Mingtian dan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia akan melakukan apapun pada Ziling dan yang lainnya hanya berdasarkan kebencian Immortal Execution Archipelago. Terutama setelah menyandera juniornya, Jiang Qixia bahkan tidak akan menggaruk mereka. Seperti yang dikatakan Tan Tai Sui, mereka aman, setidaknya untuk sementara. Setelah berterima kasih, Chu Feng bertanya, jika aku boleh bertanya. Kekuatan macam apa yang merupakan Sekte Tanah Terkutuk di Tanah Suci Bela Diri? Chu Feng merasa bahwa dia dan Sekte Tanah Terkutuk ditakdirkan untuk menjadi musuh. Itu bukan karena alasan lain tetapi karena Jiang Qixia dan yang lainnya berasal dari sekte itu. Jadi, dia harus membiasakan dirinya dengan Sekte Tanah Terkutuk. Sebuah sekte yang memiliki kaisar marsial mengawasi itu. Menurut kamu, kekuatan macam apa itu? Tan Tai Sui kembali dengan sebuah pertanyaan. Apa, kaisar bela diri? Chu Feng tegang ketika mendengar kata-kata itu. Adapun Qiu Sui Fuyan, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam juga. Dia bahkan berteriak kaget, lalu bertanya dengan tak percaya, Martial Emperor? Kamu mengatakan di Tanah Suci Martialisme, benar-benar ada kaisar marsial? Tidak peduli wilayah Laut Timur, atau Benua Timur, kaisar bela diri adalah keberadaan legendaris. Di kedua wilayah, pencapaian kaisar bela diri tidak terhitung, tetapi tidak peduli yang mana, mereka hanya ada dalam legenda. Di wilayah laut ini dan di dunia ini, bayangan kaisar marsial telah lama hilang. Itu adalah legenda dan batas yang tidak bisa dicapai oleh para pembudidaya saat ini. Jadi, bagi orang-orang di wilayah Laut Timur, seorang kaisar bela diri hanyalah dewa. Karakter seperti dewa yang ada di Tanah Suci Martialisme secara alami membuat orang terkejut. Tentu saja ada kaisar marsial, tetapi bahkan di Tanah Suci Martialisme, tidak banyak. Sekte yang memiliki kaisar marsial adalah kekuatan terkenal dan kuat di seluruh Tanah Suci Martialisme. Sekarang, kamu harus tahu kekuatan seperti apa Sekte Tanah Terkutuk itu kan? Tan Tai Sui tersenyum dengan tenang, lalu menambahkan, Chu Feng, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti berencana membalas dendam pada Sekte Tanah Terkutuk lah kan? Chu Feng sedikit mengernyit. Dia memang punya rencana seperti itu, tapi dia tidak berharap Tan Tai Sui bisa menebaknya. Dia semakin merasa bahwa wanita ini terlalu mengerikan. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Aku pernah mendengar tentang apa yang telah kamu lakukan. Aku tahu kamu adalah orang yang akan selalu membalas dendam. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, Sekte Tanah Terkutuklah bukanlah Kepulauan Eksekusi Abadi, dan Tanah Suci Bela Diri bukanlah wilayah Laut Timur. Kamu mungkin dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di wilayah Laut Timur, tetapi jika kamu bertujuan untuk melakukan hal yang sama di Tanah Suci Martialisme, kamu harus terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan kamu. Mungkin kamu adalah bintang yang paling mempesona di wilayah Laut Timur, tapi ada banyak orang sepertimu di Tanah Suci Martialisme. Namun, sebagian besar dari mereka yang berani bertindak sombong dan terburu-buru dengan sedikit talenta dan keberanian mereka tidak berakhir dengan baik, kata Tan Tai Sui sambil mencibir. Dalam nada suaranya, ada sedikit ejekan. Terima kasih atas niat baikmu. Aku akan mempertimbangkan mereka. Chu Feng menggenggam tinjunya. Meskipun kata-kata Tan Tai Sui tidak terlalu menyenangkan untuk didengar, Chu Feng tahu itu adalah pengingat yang baik. Jadi, dia tidak marah. Dan dengan sedikit rasa terima kasih, dia bertanya, aku bertanya-tanya kapan kamu akan bersiap untuk bergerak menuju Jiang Qixia dan yang lainnya? Apa? Kamu ingin membantu aku? Tidak perlu. Dengan kultivasi kamu, kamu tidak akan berguna. Namun, jika kamu ingin menonton pertunjukan, kamu bebas untuk datang. Bawalah ini bersamamu. Ketika saatnya tiba, aku akan datang mencari kamu. Saat Tan Tai Sui berbicara, dia memberikan ornamen batu giok yang indah untuk Chu Feng. Dia tahu itu adalah sesuatu yang menunjukkan lokasinya. Di atasnya ada tanda Tan Tai Sui. Dia akan dapat menemukannya selama dia terus melakukannya. Kalau begitu aku akan menunggu kabar kamu, kata Chu Feng kepada Tan Tai Sui setelah meletakkan ornamen batu giok. Sebenarnya, dia masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Tan Tai Sui, namun, dia tidak terbiasa dengannya, dan lebih jauh, keadaan saat ini sangat mendesak. Dan ini bukan tempat untuk mengobrol.
Melihat Tantai Sue tidak bersiap untuk berjalan bersama mereka, Chu Feng menahan rasa penasarannya dan tidak bertanya lagi, memilih untuk segera pergi. Bab 923 Permusuhan. Nyonya Tantai, bantuan besar tidak perlu berterima kasih dengan kata-kata. Rahmat yang telah kamu tunjukkan kepada kami hari ini pasti akan terbayar di masa depan. Qiu Sui Fuyan juga membungkuk ke arah Tantai Sue. Hanya setelah melakukannya dia membawa Chu Feng dan berbalik. Mereka bersiap untuk memasuki laut, melalui arai teleportasi, dan meninggalkan zona berbahaya ini. Tunggu, tapi ketika mereka bersiap untuk pergi, Tantai Sue menghentikan mereka. Dia menatap Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Aku harap kamu bisa menjawab dengan kebenaran. Lady Tantai, tolong tanyakan, kata Chu Feng sopan. Di Interplanes, seseorang memprakarsai sebuah fenomena di langit. Hampir semua orang di Interplanes melihat pemandangan yang menakutkan itu. Kebetulan kamu juga berada di Interplanes saat itu. Jika aku tidak salah, orang yang memprakarsai pemandangan itu adalah kamu, bukan? Tantai Sue bertanya. Nona Tantai, itu aku. Chu Feng mengangguk, dan tidak menyangkal. Pertama-tama, jika Chu Feng menyangkalnya, ada kemungkinan besar Tantai Sue akan melihatnya. Jika dia dibuat marah dan kemudian menolak untuk membantunya berurusan dengan Jiang Qixia, itu akan sangat buruk. Selain itu, Chu Feng tidak perlu menyangkal. Dia bisa merasakan meski memiliki eksterior yang sangat dingin dan jauh, Tantai Sue tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Kekuatannya, bagi Tantai Sue, tidak penting. Dia sepertinya hanya ingin tahu. Bukan apa-apa, kamu bisa pergi sekarang. Memang, setelah mendengar tanggapan Chu Feng, Tantai Sue dengan angguk mengangguk. Dengan demikian orang bisa melihat dia sudah tahu itu adalah Chu Feng yang membuat pemandangan itu muncul. Alasan dia bertanya hanya karena dia ingin kepercayaan Chu Feng. Nona Tantai, kita benar-benar bisa pergi bersama melalui arai teleportasi di bawah. Kami dapat membantu kamu pergi kemanapun kamu mau, kata Qiu Sui Fuyan. Tidak perlu, kamu bisa pergi. Tantai Sue melambaikan tangannya, lalu tidak lagi menatap Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan. Sikapnya sangat dingin. Qiu Sui Fuyan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Berbalik, dia melompat ke laut, dan Chu Feng mengikuti dengan dekat saat dia melompat ke laut dengan gelombang bergelombang. Pada akhirnya, dengan Qiu Sui Fuyan memimpin, mereka tiba di depan sebuah batu besar di bawah air. Setelah menonaktifkan formasi, batu itu menjadi arai teleportasi. Itu benar-benar terlalu tua, jadi tidak banyak tempat yang bisa mereka bawa. Selain itu, orang normal tidak akan tahu cara menggunakannya, tetapi Qiu Sui Fuyan jelas tahu caranya. Setelah beberapa penyesuaian, perlahan-lahan mulai aktif. Chu Feng, Qiu Sui Fuyan, dan Lady Piao Miao yang pingsan masuk bersama-sama, dan seiring dengan beberapa perubahan yang terjadi pada arai teleportasi, mereka menghilang. Setelah mereka pergi, arai teleportasi perlahan berubah dan pada akhirnya, kembali ke bentuk batu besar. Laut juga kembali ke ketenangan sebelumnya. Di atas laut, Tantai Sue sedang melihat ke bawah. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan telah pergi dengan aman, dia melompat maju dan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Selama beberapa hari setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, pasukan dari Kepulauan Eksekusi Abadi memasuki puncak berkabut. Mereka tidak hanya mengambil alih, mereka memulai konstruksi ekstensif di luar Misty Peak seperti membangun istana terapung. Orang bisa melihat bahwa mereka benar-benar bersiap untuk menjadikan ini markas mereka. Pada saat itu, di puncak, ada sebuah istana yang aneh. Di dalamnya terdengar suara-suara yang mirip dengan lolongan serigala dan hantu. Beberapa tokoh dengan penampilan ganas dan sepertinya kesadaran berlari semua tentang. Itu bukan organisme sederhana, mereka adalah iblis yang telah kehilangan tubuh fisik mereka. Iblis-iblis itu tanpa henti mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga. Aura menakutkan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh istana. Namun, di dalam istana yang begitu mengerikan, Murong Mingtian berdiri di tengah. Pada saat itu, dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, matanya merah, dan ketika dia melebarkan mulutnya, kekuatan isap tanpa batas melonjak. Beberapa iblis, di tengah jeritan, ditarik ke dalam mulutnya. Dia benar-benar menyerap roh-roh jahat yang menakutkan yang melayang-layang di istana. Meskipun iblis-iblis itu kuat, mereka tidak memiliki peluang melawan Murong Mingtian dan hanya bisa membiarkan diri mereka tersedot ke perutnya. Ketika satu iblis demi satu masuk, aura Murong Mingtian juga mulai naik dengan cepat. Dia menggunakan teknik misterius khusus untuk memperbaiki iblis itu. Ketika dia memperbaiki yang terakhir, dia telah berhasil membuat terobosan dalam kultivasi, dia menjadi peringkat 7 Martial King. Leluhur, selamat karena menjadi Raja Bela Diri peringkat 7. Kamu selangkah lagi lebih dekat untuk menjadi Kaisar Bela Diri, kata Murong Sun dengan kagum dan gembira saat dia berjalan dari posisi pengamatannya. Itu hanya peringkat 7 Martial King. Itu masih terlalu jauh dari Martial Emperor.
Lady Piao Miao pasti telah membunuh iblis-iblis yang disegel di tempat ini dalam beberapa ratus tahun ini, jadi itu sebabnya ada terlalu sedikit di tempat ini. Kalau tidak, aku mungkin bahkan menjadi peringkat 8 Martial King, kata Murong Mingtian dengan sedikit kasihan. Nona Piao Miao itu harus dihukum. Dia menghancurkan kesempatan baik leluhur pada waktu itu, dan dia sekali lagi menghancurkan kesempatan baikmu sekarang, kata Murong Sun sambil menggertakkan giginya. Tidak penting. Tidak ada rasa takut kehabisan kayu jika hutan dibiarkan hidup. Aku telah menghaluskan iblis yang dimeteraikan di tempat ini, dan bukan hanya kultivasi aku telah dibangkitkan, hidup aku juga telah diperpanjang. Tidak akan ada masalah untuk mengolah selama 100 tahun lagi. Sun, kamu sudah melihatnya kan? Ini adalah manfaat dari teknik Demonic Soul Devouring. Tetapi sayangnya, ia memiliki persyaratan tubuh yang sangat tinggi. Tidak semua orang bisa mengolah ini. Kamu adalah satu-satunya orang, selain aku, dalam keluarga Murong yang bisa mengembangkan teknik Demouring jiwa ini. Jangan ganggu aku, Murong Mingtian berkata sambil tersenyum. Leluhur, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan harapan kamu, Murong Sun menjamin dengan sungguh-sungguh. Leluhur, kamu berhasil. Tepat pada saat itu, Murong Nikong masuk. Setelah merasakan aura Murong Mingtian, dia juga merasa gembira. Murong Mingtian mengangguk, lalu bertanya, bagaimana Jiang Qixia? Apakah dia masih di jalan keabadian? Leluhur, Jiang Qixia sudah keluar. Dia tidak mati, tetapi dari kulitnya, dia kemungkinan tidak mendapatkan apa-apa, jawab Murong Nikong. Manakah dari orang-orang yang menjaga puncak misti yang bukan orang yang bahkan dibanggakan surga? Dalam sejarah, begitu banyak wali telah mencoba jalan keabadian. Jika ada harta yang bisa diambil, itu sudah diambil. Bagaimana mungkin giliran Jiang Qixia? Dia sudah cukup beruntung, karena dia tidak mati di dalam, Murong Mingtian menyeringai. Namun, Jiang Qixia itu tidak mudah dihadapi. Setelah membantu kami mengambil Misty Peak ini, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia pasti merasa pahit sekarang. Apakah dia akan mengubah kekesalannya menjadi amarah, dan merasa bahwa kita menipu dia? Akankah dia membuat musuh keluar dari kita karena ini? Murong Nikong berkata dengan cemas. Jiang Qixia bukan orang bodoh, tetapi justru karena dia pintar, dia pasti telah mendeteksi benar-benar ada harta di jalan immortalization setelah masuk. Namun, karena kurangnya kemampuannya sendiri, ia tidak bisa mendapatkannya. Siapa yang bisa disalahkan? Selain itu, dia tidak lagi berguna. Bahkan jika dia tidak membuat musuh keluar dari kita, aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan aman. Sedikit kekejaman melintas di mata Murong Mingtian. Bab 924 setiap memiliki rencana sendiri. Leluhur, maksudmu kamu akan membunuh Jiang Qixia dan yang lainnya? Murong Nikong bertanya dengan sedikit terkejut. Mereka harus mati. Semua yang ada di Misty Peak adalah milikku. Bahkan jika aku tidak di sini di masa depan, puncak berkabut ini harus digantikan oleh kamu. Aku tidak bisa membiarkan orang lain mengambil alih tempat ini. Jiang Qixia dan yang lainnya berasal dari tanah suci bela diri. Di tempat itu, ada segala macam orang aneh. Ini adalah tempat berkumpulnya para ahli sejati. Bahkan jika Jiang Qixia tidak dapat menempuh jalan immortalization, itu tidak berarti bahwa orang lain dari tanah suci martialism tidak bisa. Jika Jiang Qixia dan yang lainnya menyebarkan berita bahwa ada sesuatu dari era kuno di wilayah Laut Timur, maka puncak misti tidak akan lagi menjadi milik kita, kata Murong Mingtian. Tapi leluhur, bahwa Jiang Qixia sepertinya tidak mudah ditangani. Haruskah kita meluangkan waktu untuk mendiskusikan dan merencanakan ini? Murong Nikong agak khawatir. Bagaimanapun, mereka telah melihat teknik Jiang Qixia sebelumnya. Tidak masalah seberapa kuat dia hanya Martial King peringkat 4. Namun, sekarang, aku peringkat 7 Martial King. Apakah kamu pikir aku akan takut padanya? Selain itu, aku tidak akan menyerangnya secara langsung. Pertama, aku akan menguji kekuatannya, kata Murong Mingtian. Leluhur, bagaimana kamu akan melakukan itu? Tanya Murong Nikong. Bukankah dia tidak mau menyerahkan Ziling dan yang lainnya kepada kita karena juniornya tertangkap? Sekarang, aku akan menggunakannya sebagai alasan untuk bertemu dengan Jiang Qixia dan melihat seberapa kuat dia. Ketika Murong Mingtian berbicara, dia berjalan menuju pintu keluar. Pada saat itu, ada banyak orang berdiri di luar. Immortal kedua dan para ahli puncak lainnya sedang menunggu. Murong Mingtian tidak mengatakan apapun setelah melihat mereka. Dia terus berjalan lurus menuruni puncak, dan untuk para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka mengikutinya secara berurutan dan juga menuruni puncak. Pada saat itu, Jiang Qixia sudah kembali ke istananya. Itu adalah Lady Piao Miao, tetapi sekarang, itu telah menjadi kediamannya dan saudara-saudaranya. Di dalam istana itu, ada dua kandang formasi roh yang tegas tapi transparan. Satu agak besar, dan ada banyak orang yang dipenjara di dalamnya. Mereka semua adalah orang-orang dari puncak berkabut, Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, Yan Ruyu, Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zhu,
Dong Sue, dan juga beberapa tetua. Di kandang lain, itu lebih kecil, tetapi juga jauh lebih nyaman. Ada kursi, meja, tempat tidur, spray, dan hanya ada 3 orang yang terkunci di sini, 3 wanita muda yang penampilannya seperti bunga dan memiliki kecantikan luar biasa, Ziling, Su Rou, dan Su Mei. Pada saat itu, mereka tidak hanya terluka, bahkan tidak ada goresan pada mereka. Bahkan ada buah-buahan segar dan camilan lezat di atas meja. Meskipun mereka di penjara, mereka tidak diperlakukan dengan buruk. Jiang Senior, apakah menurut kamu apa yang disebut jalan keabadian hanyalah sebuah skema? Mungkin tidak ada harta di dalamnya, dan bahwa Murong Mingtian menipu kita? Tanya salah satu pria dengan marah. Dia adalah Wu Kunlun, juga seorang murid jenius dari Sekte Tanah Terkutuk. Pada saat itu, dia adalah peringkat 3 Martial King. Ya, senior, bahwa Murong Mingtian hanyalah rubah licik tua. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kata peringkat kedua Martial King. Dia adalah Zhao Yuetian, dialah yang muncul di Gale Plains bersama Kuang Bainian. Tidak, dia tidak menipu aku. Memang ada harta di jalan immortalization. Bahkan bisa dikatakan bahwa seluruh Misty Peak adalah harta yang sangat besar. Tidak mudah untuk mendapatkannya, kata Jiang Qixia. Apakah benar ada harta? Harta macam apa? Ekspresi Wu Kunlun dan Zhao Yuetian berubah menjadi gembira karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Jiang Qixia. Aku tidak tahu secara spesifik, tetapi dari pengamatan aku, Misty Peak ini benar-benar tidak sederhana. Ini memang sesuatu dari era kuno. Tidak ada dari zaman kuno yang sederhana. Karena Misty Peak ini sangat tidak rusak dan lengkap, itu bahkan lebih sederhana. Bukan tidak mungkin ada persenjataan kekaisaran atau hal-hal yang lebih berharga di dalam, kata Jiang Qixia sambil tersenyum, setelah minum teh. Meskipun dia kembali dengan tangan kosong, suasana hatinya sebenarnya cukup baik. Apa, persenjataan kekaisaran? Di tempat yang begitu rendah, ada persenjataan kekaisaran? Haha, tadi, wajahmu tidak terlalu membesarkan hati ketika kamu kembali dan kami bahkan mengira kamu telah ditipu. Aku tidak berharap akan benar-benar ada harta di sini, dan itu bahkan merupakan persenjataan kekaisaran. Ini tidak bisa dipercaya. Wu Kunlun dan Zhao Yuetian sangat gembira ketika mereka mendengar 2 kata persenjataan kekaisaran. Mereka tahu benda apa itu. Aku tidak bisa memastikan apa itu hanya analogi. Tapi bagaimanapun, harta itu, tanpa diragukan lagi, sangat berharga. Bahkan di tanah suci martialisme, itu sudah cukup untuk membangkitkan perang. Selain itu, aku merasa bahwa tidak ada satu harta pun di tempat ini. Kemungkinan juga ada rahasia menakutkan yang disembunyikan di sini, rahasia dari era kuno. Jika Sekte Tanah Terkutukku benar-benar dapat membuka puncak berkabut ini, mengungkap semua rahasianya, menggunakannya, dan mewariskannya. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk menjadi penguasa tanah suci martialisme, kata Jiang Qixia dengan harapan. Bukankah itu berarti kita telah melakukan tindakan yang cukup baik? Mulut Wu Kunlun bahkan bisa pecah dari senyumnya yang gembira, dan dia tidak bisa membuang senyumnya. Haha, aku tidak berpikir kita akan secara tidak sengaja menemukan tanah harta karun seperti ini. Pada awalnya, aku bahkan berpikir kami tidak beruntung. Tetapi sekarang, kami benar-benar harus berterima kasih kepada penyihir itu, kata Zhao Yuetian dengan wajah gembira juga. Terima kasih padanya, dia mencuri talismanik Soul Stealing Flute, dan bahkan menangkap junior kita untuk mengancam kita. Penyihir ini harus dihukum. Jika aku menangkapnya, aku akan menajiskannya, kemudian memukulinya dan mengulitinya hidup-hidup, kata Wu Kunlun sambil menggertakkan giginya. Ya, Senior Jiang, sekarang, junior kita masih di tangan penyihir itu. Dan karena dia sangat kejam, apakah dia akan melakukan sesuatu padanya? Zhao Yuetian bertanya pada Jiang Qixia dengan sedikit khawatir. Dia tidak akan. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia pasti sudah melakukannya. Tidak perlu baginya untuk menggunakannya untuk mengancam kita. Selain itu, dia tahu kita akan datang untuknya. Dia bahkan tidak bisa menghindari kita tepat waktu, jadi mengapa dia mencari masalah? Meskipun aku tidak tahu secara spesifik, aku cukup yakin bahwa penyihir sedang bersiap untuk membantu bocah bernama Chu Feng. Namun, itu sempurna untuk kita. Mungkin kita bisa menggunakan orang-orang ini untuk menangkap yang mana, Jiang Qixia berkata sedikit sinis. Kanan, selama kita menangkapnya, kita bisa kembali. Meskipun kami kehilangan talismanik Soul Stealing Flute, jika kami menangkapnya dan mengembalikan seluruh flute, kami mungkin tidak akan dihukum. Selain itu, kami telah menemukan harta karun dari era kuno di wilayah Laut Timur. Ini jelas merupakan perbuatan yang hebat. Mungkin Patriark bahkan akan membalas kita? Wajah Zhao Yuetian penuh kegembiraan. Bab 925 Konfrontasi. Junior Yue, jangan terlalu cepat bahagia. Dia tidak mudah ditangani,
kata Wu Kunlun, memadamkan api kegembiraannya. Dia kemudian bertanya, Senior Jiang, rencana apa yang kamu miliki? Mengapa tidak memberitahu kami tentang hal itu? Masalah penyihir masih membutuhkan perencanaan panjang. Karena masih ada waktu sampai pembukaan jalan surgawi, kita hanya perlu berurusan dengannya sebelum itu. Tapi pertama-tama ada beberapa orang yang mengunjungi kita sekarang. Mereka bahkan ingin kita memberi mereka pelajaran. Jiang Qixia menyeringai di pintu istana besar. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan pintu yang tertutup terbuka dengan keras. Pada saat itu, Wu Kunlun dan Zhao Yuetian secara naluriah tahu sesuatu akan terjadi. Mereka tertib berdiri di belakang Jiang Qixia, dan dengan wajah tanpa ekspresi mereka melihat pemandangan luar. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Murong Mingtian muncul. Selain itu, di belakangnya diikuti Murong Nikong, Murong Sun, Immortal kedua, dan banyak ahli lain dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Mereka berjalan menuju istana dengan megah. Apalagi bantalan mereka saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, terutama Murong Mingtian. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, tidak ada lagi sikap patuh sebelumnya. Temanku Jiang Qixia, kamu telah kembali. Bagaimana itu? Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari jalan keabadian? Murong Mingtian berkata sambil tertawa setelah memasuki istana. Murong Mingtian, mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu? Jika aku benar-benar mendapatkan sesuatu di jalan immortalization, aku yakin kamu tidak akan menertawakan ini dengan bahagia, bukan? Tapi jangan khawatir, semuanya di sini adalah sekte tanah terkutuk. Aku dapat mengambil apapun yang aku inginkan kapan saja. Tidak ada terburu-buru. Kamu, di sisi lain, seharusnya tidak datang ke sini hanya untuk memberiku kata-kata yang tidak berguna, kan? Jiang Qixia mengenakan senyum ringan di wajahnya. Saat dia berbicara, nadanya sangat keras dan tidak meninggalkan wajah apapun. Banyak kompleksi orang dari Immortal Execution Archipelago sangat menyimpang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya berdiri di belakang Murong Mingtian dengan tertib. Mereka pada dasarnya semua telah melihat teknik Jiang Qixia, dan mereka secara pribadi telah melihat kekuatan membunuh dan kemampuannya untuk membalikkan situasi sepenuhnya. Mereka telah melihatnya mengalahkan Lady Piao Miao, dan mereka tahu teror pemuda ini, Raja Bela Diri peringkat 4. Mereka tidak berani dengan mudah menyinggung perasaannya. Haha, temanku Jiang Qixia, kamu benar-benar pintar. Aku juga menikmati berurusan dengan orang-orang cerdas. Aku datang ke sini hari ini tanpa alasan lain selain karena aku ingin membawa Ziling pergi. Tidak peduli kejahatan apa yang dia lakukan, dia, bagaimanapun, adalah tunangan keluarga Murong aku. Tidak terlalu tepat kalau dia dikenakan hukuman penjara di sini. Saat Murong Mingtian berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah Ziling. Pada saat yang sama, tatapan Murong Sun juga dilemparkan ke arah Ziling yang disebut tunangannya. Selain itu, kedua matanya gelisah memeriksa tubuh sempurna Ziling. Dia sudah tahu hubungan kekasih antara Chu Feng dan Ziling. Jadi, dari tatapannya yang bejat dan sembunyi-sembunyi, orang bisa melihat bagaimana ia berencana untuk membalas dendam. Tidak, aku tidak akan pergi denganmu. Aku bukan bagian dari keluarga Murong kamu. Aku tunangan Chu Feng, kata Ziling dengan keras. Heh, itu bukan terserah kamu. Murong Mingtian mencibir, lalu mengulurkan telapak tangannya. Semburan kekuatan isap yang kuat kemudian melonjak menuju Ziling. Dia ingin menghancurkan kandang yang mengunci Ziling. Namun, sebelum kekuatan bahkan mendekati, riak muncul. Itu menghilangkan serangan Murong Mingtian tanpa suara. Jiang Qixia, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Murong Mingtian tidak berubah saat dia melihat Jiang Qixia. Dia tahu dialah yang melakukan itu. Murong Mingtian, bukan karena aku tidak memberimu wajah ini, tapi juniorku Kuang Bainian sekarang ada di tangan orang lain. Orang itu jelas mengatakan tidak ada yang bisa terjadi pada Ziling, jadi dengan demikian aku harus menjamin keselamatannya. Akan lebih baik kamu pergi. Jiang Qixia dengan santai melambaikan tangannya. Dia mengusir mereka. Ziling adalah tunangan keluarga Murong aku. Bagaimana mungkin aku ingin melukainya? Murong Mingtian dengan cerdik membantah. Itu mungkin tidak begitu, kata Jiang Qixia acuh tak acuh. Jiang Qixia, apakah ini berarti kamu tidak percaya padaku? Ekspresi Murong Mingtian sedikit tidak sedap dipandang. Betul. Aku tidak pernah percaya kamu sejak awal. Jiang Qixia berdiri. Dia menatap Murong Mingtian dengan tatapan sengitnya, dan berbicara dengan sangat muram. Jiang Qixia, izinkan aku memberitahu kamu, jangan bertindak terlalu jauh. Aku mentolerir kamu lagi dan lagi hanya karena rasa hormat aku terhadap kamu sebagai sekutu. Jangan mengira aku takut padamu, Murong Mingtian berteriak dengan marah ketika dia menunjuk ke arah Jiang Qixia. Sekutu, sebenarnya, aku lupa memberitahumu. Di mata aku, kamu bukan sekutu bagi aku. Kamu hanyalah anjing. Apakah aku harus menghormati sekelompok anjing?
Jiang Qixia meraung dengan tawa itu adalah tawa yang sangat humoris. Jiang Qixia, kamu sudah keterlaluan. Murong Mingtian akhirnya marah. Dia membalik pergelangan tangannya, dan meletakkan ke tangannya Royal Armament yang bersinar dengan cahaya. Dia sudah kuat sebagai Raja Bela Diri peringkat 7, dan di samping bantalan penguasa dari persenjataan kerajaan, kekuatan yang sekarang dia miliki sudah cukup untuk menakuti dunia. Dia benar-benar tak terhentikan. Pada saat itu, lapisan demi lapisan aura tanpa batas karena badai yang tak terkendali, melonjak keluar dari tubuh Murong Mingtian tanpa henti. Itu membuat seluruh istana bergetar. Banyak item kecil yang menghiasi istana mulai meluncur dan pecah. Jika istana tidak berasal dari era kuno sehingga memberikannya keteguhan ekstrim, itu kemungkinan sudah hancur oleh kekuatan yang begitu kuat. Namun, meskipun Murong Mingtian terlihat sangat kuat, Jiang Qixia tidak takut sedikit pun. Dia mencibir, lalu membalik telapak tangannya. Tombak merah menyala muncul di tangannya. Apa yang terjadi segera setelah kemunculannya adalah pelepasan aura yang sangat mengerikan. Hanya dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh istana, dan bahkan menenggelamkan aura kuat Murong Mingtian di bawahnya. Pada saat itu juga, semua orang di istana, selain Jiang Qixia dan yang lainnya, bisa merasakan kekuatan yang sangat besar. Tekanan yang tak terlukiskan mendorong mereka, sehingga sulit bernafas. Bahkan persenjataan kerajaan di tangan Murong Mingtian sedikit gemetar. Itu, sebagai Royal Armament, sebenarnya takut. Ekspresi Murong Mingtian memucat seketika. Dia sekali lagi dengan hati-hati memeriksa tombak merah menyala di tangan Jiang Qixia, dan semakin lama dia melihat, semakin kuat rasa takut di matanya. Pada akhirnya, dengan sedikit lambaian jubahnya, dia menyingkirkan Royal Armament-nya. Pada saat yang sama, ia juga menyingkirkan tekanannya dari Raja Bela Diri peringkat 7, dan berkata dengan wajah malu, temanku Jiang Qixia, aku baru saja tahu. Tolong jangan tersinggung. Sebelum konfrontasi bahkan secara resmi dimulai, Murong Mingtian sudah mengakui kekalahan.